What's up, Mamen? Kita balik lagi di YouTube channel gue dan masih dengan gue Budiawan Arif Anggoro dan kita masih di garasi mobil. Serunya nge-review mobil di garasi rumah. Nah, di samping gue ini ada salah satu mobil yang kelas MPV yang mana waktu dulu di tahun 2009 baru di launching dan lagi booming-boomingnya pada waktu itu. Dan sudah mengalami beberapa kali minor change, tapi di tahun 2016 sayang sekali untuk produksinya telah dihentikan. Dan mobil yang ingin gue review kali ini adalah mobil Honda Freed E-PSD AT 2011. Nah, gue ingin sedikit mengulas kenapa waktu itu menurut gua sayang banget di tahun 2016 ini mobil ini dihentikan ya untuk produksinya, padahal waktu itu baru muncul pesaingnya yaitu mobil Sienta, padahal lagi booming-boomingnya. Mungkin saat ini pun juga masih ada beberapa orang yang masih nyari secondnya ya mobil Freed ini, karena kalau nggak salah kisaran masih di bawah 200 untuk secondnya. Tapi menurut gue untuk kalau kalian memang perlu untuk kebutuhan keluarga dengan space atau muatan atau kapasitas yang banyak ya, 7 orang mungkin Freed ini bisa jadi salah satu mobil yang nyaman untuk dikendarain atau buat keluarga. Nah, kita langsung aja di bagian depan. Untuk headlampnya ini, headlampnya besar dengan 3 lampu bolam, masih multi reflektor halogen. Jadi belum proyektor halogen ya. Dan di sini bawahnya juga ada fog lamp di bawah. Nah, untuk grill depannya ini ada aksen seperti garis lurus, 3 garis lurus dengan aksen krum-kruman. Ini menurut gua agak biar lebih kelihatan elegan ya. Karena dengan posisi yang mobil yang moncongnya menurut gua nggak terlalu moncong banget, jadi nggak terkesan boxy juga untuk mobil ini. Dan di bawahnya juga ada seperti rongga udara, sirkulasi biasa untuk sirkulasi udara, dan juga untuk wipernya ini seluruh menggunakan intermittent wiper ya. Nah, kita lanjut ke bagian samping. Yuk. Sebelum kita pindah ke bagian samping, tadi kalau kita bagian depan kita lihat kacanya gede banget ya dibandingkan mungkin mobil pada umumnya. Seharusnya dari bagian dalam dengan kaca yang begitu besar tampak dari luar, di dalamnya pun untuk visibilitasnya juga lebih luas ya untuk melihat kanan kiri depan atas bawah. Menurut gua harusnya lebih jelas untuk melihat atau visibilitasnya lebih oke. Nanti kita akan lihat dari bagian kabin. Untuk mobil Freed ini, untuk bannya sudah menggunakan ban ukuran 185/65 dengan menggunakan Dunlop dan R15. Dan juga untuk peleknya sendiri sudah menggunakan two-tone color ya, dengan palang berapa nih? Palang 7. Unik sekali menurut gue sih. Ada sedikit kesan-kesan sporty di sini. Dan juga untuk bagian spion ini sudah dilengkapi dengan lampu sen. Pada tahun sebelumnya di tahun di bawah 2011 tahu gue nih, untuk spionnya ini lampu sennya ini masih ada terletak di fender ya. Kalau ini di 2011 ini sudah pindah ke bagian spion, dan juga spionnya sudah elektrik dan bisa di retract. Dan ada lagi kaca di sini di pilar A, di mana ini mungkin salah satu ciri khas dari Honda ya, terutama di Honda Jazz juga ada, dan sekarang udah di Honda Freed. Ini ada kaca kecil, ini mengurangi titik buta ya. Dan biasanya kalau gue lihat di Honda Jazz, dengan adanya kaca di pilar A ini, bagian sisi dashboardnya pun juga lebih lapang ya. Nah, nanti kita akan lihat. Oke? Nah, untuk bagian sampingnya, untuk handle pintunya ini gede banget ya handlenya, tarik tuasnya ini ke sini, dan ini sudah krum-kruman. Dan yang paling penting nih, kenapa namanya PSD? Karena udah menggunakan power sliding door. Kita akan coba. Widih, keren kan? Keren menurut gua.
Untuk bagian belakang ini udah dilengkapi dengan spoiler belakang dan juga untuk antenanya di ujung kanan belakang dan udah dilengkapi dengan defogger, ada logo Freed, emblem Honda, dan ini udah ada krum-krumannya nih. Krum-krumannya menurut gue sih agak manis ya. Dan untuk bagian lampunya juga masih menggunakan lampu bolam biasa sama. Nah, kita lihat bagian dalamnya. Oke teman-teman, kita di bagian belakang, di mana untuk space atau bagasi bagian belakang ya menurut gue sempit, karena ini kan mobilnya sampai row 3 ya, sampai baris ketiga. Tapi jangan salah, joknya bisa dilipat. Kita akan coba lipat joknya. Agak sedikit butuh power ya kalau kalian mau ngelipat joknya ini, karena berat sekali. Nah, kita udah lipat joknya. Ketika kalian butuh space atau ketika kalian ingin menaruh barang yang banyak, jok belakang bisa dilipat. Kalian bisa taruh di sini. Kita pindah ke bagian mesin. Let's go. Kita pindah ke bagian depan. Di bagian mesin ini menggunakan mesin iVTEC dengan kode mesin L15A7 kalau nggak salah. Ini mesin yang dipakai sama dengan yang dipakai Honda Jazz dengan cc 1500 4 silinder. Menggunakan single overhead camshaft dengan tenaga maksimal itu di 118 PS dan torsi maksimal di 146 Nm. Dan ini sudah 5 percepatan ya AT-nya ini ya. Menurut gue sih oke. Oh ya sama lah kurang lebih. Cuma mungkin bobotnya lebih besar ya, karena emang ini mobilnya beban lebih gede dibandingkan Honda Jazz. Oke, kita di bagian row kedua. Yang pertama gue rasakan adalah joknya empuk banget, karena joknya bukan jok bawaan ya. Joknya udah dilapisin dengan jok cover jok kulit, karena aslinya adalah menggunakan fabric ya. Tapi gue ketika masuk ini menurut gue sih lega banget, makanya gue bisa begini posisinya. Untuk legroomnya juga lebih dari 5 jari. Untuk headroomnya juga sama lebar, karena ini mobil kan tinggi. Dan juga ada armrestnya, sangat nyaman menurut gue sih. Armrestnya ini dari depan, tengah ada armrestnya. Untuk belakang nggak ada armrestnya, tapi menurut gue sih untuk 7 orang, 8 orang, menurut 7 orang lah untuk kapasitas penumpang masih nyaman menurut. Dan yang paling penting menurut gue di sini adalah memang untuk door trimnya adalah gabungan, warnanya gabungan dari abu-abu dan hitam, tapi ini keras ya, materialnya seperti kayak plastik keras. Tapi di bagian handle ini, di power window ini sudah menggunakan wood panel dan juga ada cup holder di sini. Ini, tapi kalau gue pribadi naik ini sebagai penumpang mobil Freed ini, menurut gue sih di row kedua ini nyaman sih, karena ya tadi lega banget. Dan juga nih ada seperti cantelan ya. Nah, ini cantelan maksimal 3 kilo, bisa kalian pakai untuk tempat bawa barang atau bawa kresek atau bawa baju yang ini hanger juga masih bisa, selain ditaruh di sini. Dan juga di sini ada ruang penyimpanan di sini. Nah, kita lihat di bagian belakangnya ya. Belakangnya juga. Oke, gue udah di bagian belakang di row 3. Karena tinggi gue 180, untuk headroomnya memang tadi udah lega banget ya, tapi di bagian kaki ini ngepas banget untuk gue, karena gue tinggi 180. Tapi kalau ini tadi udah gue lipat ya di awal. Tapi untuk mungkin anak-anak remaja atau mungkin anak-anak kecil mungkin masih nyaman banget ya, karena kalau gue kan emang udah tinggi 180, menurut gue bagian belakang sih kurang begitu sih menurut gue. Tapi sih overall sih bagian tengah sih oke. Bagian belakang aja, tapi kalau untuk anak kecil mungkin cukup nyaman. Oke, kita pindah ke bagian depan, terus kita muter-muter. Yuk. Ya, kita udah di bagian kabin atau bagian pengemudi. Yang gue rasakan tadi di awal gue udah informasiin kalau jendelanya kan jendela kaca depannya gede ya dan jelas. Dan untuk
kap mesinnya dan ruang penempatan mesinnya pun juga kecil ya tadi, padat. Pada akhirnya memberikan space lebih ke bagian dashboardnya sehingga dashboardnya luas banget, dan karena kacanya lebar sekali, dashboardnya gede banget, luas ya, luas menurut gua. Jadi visibilitas gua bener terlihat lapang banget, visibilitas untuk melihat kanan, kiri, depan, atas. Apalagi tinggi gue 180, dan juga di sebelah sisi pilar A ini ada kaca untuk mengurangi titik buta. Jadi sangat nyaman untuk dari sisi visibilitas ya. Nah, untuk bagian samping ini door trimnya sama dengan yang bagian tengah. Ini masih menggunakan gabungan warna hitam dan abu-abu, dan juga ada door trim di sini. Ini sudah spion, sudah elektrik, sudah bisa di retract. Untuk auto locknya juga yang sisi bagian driver. Untuk setirnya ini sudah tilt ya, tapi belum teleskopik ya. Nah, rata-rata mobil pada umumnya sih sekarang sih rata-rata udah tilt steering ya. Dan untuk ini head unitnya sudah diganti dengan sama pengguna atau yang punya mobil. Dan yang paling manis menurut gue ini selain dashboardnya yang luas, ini juga ada dashboard juga, tapi juga dilengkapi dengan boot panel juga. Jadi kelihatan sedikit lebih lux ya mobil Freed ini. Meskipun mungkin harga secondnya tadi di awal gue udah sebutin ya kalau sekitar di bawah 200 juta ya untuk secondnya. Karena kan di ini 2020 kan, di 2016 aja mereka sudah stop produksi. Tapi masih ada beberapa orang yang mencari mobil ini, dan rata-rata kalau gue baca di situs jual beli masih di bawah 200 juta untuk secondnya. Nah, selain tadi ini ada boot panel di bagian dashboard, ini juga dilengkapi cup holder. Cup holdernya itu ada satu di samping kaki, atau dua, dan ada 3 di bagian tengah. Wih, enak banget nih, bisa naruh di sini kan. Dan sisa ada ruang penyimpanan kecil juga di bagian bawah. Ada cup holder juga yang memanjang di bagian pintu bawah. Ada speaker, 2 speaker, dan untuk AC-nya ini sudah double din ya, udah nggak yang kenop-kenop. Kalau setahu gue yang tahun 2000 di bawah 2011 tuh masih menggunakan kenop ya. Dan ini untuk transmisinya menggunakan CVT AT 25 percepatan. Nah, untuk blowernya pun juga ada banyak ini blowernya ini kita. Blowernya ada 4 untuk saluran AC ya. Dan untuk lampu baca ada di bagian depan, tengah, dan bagian belakang juga ada lampu baca ya. Ada 3 lampu baca. Wow, menarik sekali. Sangat menarik menurut gue. Dan satu lagi ada ruang penyimpanan tertutup, glove box 1. Wow. Mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS, airbag, EBD, dan brake assist. Sangat lengkap sekali. Dan yang terakhir, ini adalah di tachometer atau diodometer. MID-nya ini sudah menggunakan digital semua. Hanya mungkin tachometernya aja masih menggunakan jarum. Nah, ini yang menurut gue sih tampilannya unik ya. Menurut gue sih unik sekali. Unik banget karena aksen atau desainnya itu sangat futuristik menurut gue. Sangat futuristik sekali. Dengan odometer di yang bagian tengah. Di sini juga kita bisa lihat trip A, trip B dengan, tapi ini kita pengaturan MID-nya bukan di jarum yang ada di MID-nya ya, tapi di bagian belakang setir ya. Ini kita bisa lihat trip A, trip B, rata-rata kilometer, rata-rata konsumsi bahan bakar. Oh, menarik. Tapi gue suka nih untuk bagian dashboard, bagian MID-nya gue suka nih. Untuk desainnya ini asik, futuristik banget. Nah, gue ada ketinggalan kalau di 2011 di mobil ini nggak ada double blowernya ya. Hanya double blower itu ada minor change di tahun 2013 ke atas, baru ada
double blower. Kalau ini di 2011 ini belum ada. Oke, kalau begitu kita mau tes jalan. Oke guys, kalau biasanya gua test drive gua sendiri yang nyetir, kali ini gua bawa ini ya, temen gua yang gantian nyetirin. Karena gua pengen ngerasain kalau dari sisi penumpang tuh gimana sih. Karena kalau sisi driver kan udah sering ya, tapi yang sekarang gue pengen ngerasain dari sisi penumpang mobil ini tuh gimana. Oke, kita lewat jalur yang agak-agak halus ya, Pin. Kalau sini jalannya jelek banget. Jalannya asli, naik turun berguncang-guncang gini. Asli untuk kaki-kakinya ya, untuk suspensinya menurut gue sih empuk banget ini. Tadi buktinya jalan yang lubang-lubangnya lumayan loh, ya. Tapi nggak kerasa dek gitu, nggak ada kerasa tekanan yang kasar atau keras dari suspensinya tuh nggak kerasa loh. Bener-bener halus, smooth, lebih ke smooth sih, lus banget, pelan, smooth, enak. Gimana kalau dari sisi setirnya, Om? Steeringnya gimana, Om? Enteng, stabil? Enteng. Visibilitas oke ya? Oke banget, luas. Luas ya? Mantep loh ini mobil asli. Dashboardnya enak banget ya. Asli. Terus apa lagi, Om, yang enak Om dari mobil ini? Karena pakai CVT jadi kan perpindahan gigi. Lebih halus transmisinya ya, perpindahan giginya ya. Iya sih. CVT. CVT. Honda punya. Tenaga juga cukup buat. Tenaga kan sebenarnya tenaganya dia kan 118 PS ya. Tapi tenaga responsif ya. Hentakannya segala macem, injek gas, mantep. Cukup lah. Cukup. Kalau lagi keluar kota mungkin agak kok nggak bisa ngebut tapi. Tapi sih overall sih enak. Apalagi untuk bawa keluarga, bawa orang banyak sih ya. Kemarin kita bertujuh aja nyaman banget. Enak loh ini asli, enak. Kok ini joknya juga enak asli. Yang enak mobilnya apa setirannya yang enak? Nah, mobilnya. Nyupirnya kali yang enak. Nyupirnya enak nggak? Kan si Om yang nyupir. Gue enak loh, beneran ini. Oke lah ya ini ya. Maksudnya visibilitas oke, suspension oke, setirnya enteng ya, stabil, gas-gasannya responsif juga ya. Iya. Jarak pandang enak. Iya. Enak ya. Cuma mungkin emang gede aja ya. Agak gede jadi mungkin lebih ngati-ngati, lebih hati-hati karena gede, nggak bisa slap slip gitu ya. Oke teman-teman, kita udah ke bagian terakhir atau last nih. Untuk kesimpulannya, mobil ini menurut gue jujur cocok banget buat keluarga. Dengan ya sistem fitur-fitur yang menurut gue udah cukup lengkap banget ya. Menurut gue ya lengkap banget, hampir sama dengan Wuling Convero kayak dia yang pernah gue review. Ya kurang lebih hampir sama lah, mirip-mirip. Tapi sih yang jelas untuk kapasitasnya 7 penumpang bener-bener nyaman, bukannya sekedar 7 penumpang nggak nyaman, tapi menurut gue ini bener-bener ketika orang yang naik 7 orang pun menurut gue dari depan sampai belakang nyaman banget karena tadi suspensinya pun lembut banget ya, smooth sekali, jadi nggak ada ngehentak. Jadi menurut gue sih untuk bagian paling belakang nggak bikin pusing ya menurut gue itu sih. Tapi untuk tenaga sih ya mungkin tadi karena isinya penuh full ya mungkin kurang bisa respon gitu ya. Tapi sih overall sih untuk keluarga sih, kalau untuk keluarga menurut gue bukan butuh untuk ngebut-ngebutan, tapi untuk butuh kenyamanan. Dan ini salah satunya mobil yang enak di kelasnya ya. Sebelum mobil ini diberhentikan produksi dan digantikan kompetitor ya, Sienta ya. Yeah. Tapi menurut gue untuk di mobil ini tahun 2011 masih oke, masih enak. Karena mobil ini juga terawat dengan baik sih, jadi masih enak. Lebih enak ya, karena emang dirawat bener-bener. Oke? Iya.
Dukung terus channel YouTube gue ini di Garasi Mobil. Serunya nge-review mobil di Garasi Rumah. Semoga konten-konten mengenai otomotif yang gue buat sangat bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat kalian ketika kalian ingin mencari mobil terutama ya, atau hanya ingin sekedar mencari fitur-fitur atau emang hobi kalian, semoga bisa bermanfaat. Nah, itu saja. Oke, tongkrongin terus Garasi Mobil dan kita sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.